Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan, setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang bagaimana cara menjalani hidup saat gundah. Saudara, adakah hidup saudara hari ini saudara alami, saudara rasakan, saudara merasa hidup saudara begitu gundah? Gundah artinya saudara merasa bingung, saudara merasa tidak menentu, saudara merasa hidup ini penuh dengan beban berat, penuh dengan masalah, persoalan, sehingga hidup saudara gundah. Saudara bingung, saudara tidak mengerti apa yang harus saudara lakukan, saudara tidak mengerti bagaimana, dan saudara tidak mengerti juga apa yang akan terjadi ke depan, sehingga hidup saudara penuh dengan kebingungan. Situasi-situasi yang ada hari ini saudara, itu sangat beralasan membuat banyak orang merasa gundah dalam kehidupannya, membuat banyak orang merasa bingung apa yang harus dikerjakan dan apa kira-kira yang terjadi ke depan. Ada begitu banyak orang yang merasa putus asa dengan situasi yang ada. Ada begitu banyak orang yang mau menyerah dengan situasi yang ada. Tetapi saat ini saudara, kalau kita menyerah, kalau kita putus asa, maka keadaan akan semakin sulit. Kalau kita putus asa, kalau kita menyerah, maka perjuangan itu sudah selesai, dan hidup kita akan semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Tetapi ketahuilah, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini, perjuangan kita belum selesai, perlombaan belum selesai. Di titik manapun saudara berada hari ini, dan mungkin langkah demi langkah begitu sulit untuk melangkahkannya, ketahuilah bahwa saudara masih punya potensi untuk menang. Saudara masih punya potensi untuk menjadi juara. Itu sebabnya saat ini yang menjadi masalahnya adalah bagaimana supaya kita tidak menyerah. Sekalipun dalam keadaan membingungkan, dalam keadaan gundah, tetapi kita tidak menyerah. Namun kita akan terus berjuang. Kita akan terus melangkah dengan cara yang benar. Sehingga nanti saya rindu saudara, ke depan saya akan mendengarkan kesaksian dari saudara, bagaimana saudara diberi kemenangan oleh Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan,
diberi mujizat pemulihan oleh Tuhan ketika saudara menghadapi saat-saat gundah dalam hidup saudara dengan cara yang benar. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan saat ini, sehingga saudara akan menghadapi situasi kehidupan saudara yang sedang gundah gulana dengan cara yang benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan akan diterangkan secara sistematis kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikapan maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur ini merupakan Mazmur dari Bani Korah, di mana di dalam Mazmurnya ini Bani Korah mengungkapkan tentang situasi yang dia alami, beban hidup yang dia alami, persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-6 dia mengungkapkan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur ini mengalami ketertekanan jiwa. Jiwanya tertekan oleh karena situasi yang dia alami, oleh karena kondisi yang dia hadapi di dalam kehidupannya.
Jiwanya begitu tertekan oleh karena persoalan demi persoalan yang datang terus-menerus. Persoalan demi persoalan yang menindih kehidupannya. Saat ini saudara, ketika saudara mendengarkan ini, mungkin saudara juga sedang melihat ke dalam diri saudara, dan saudara merasa bahwa saudara juga merasakan seperti apa yang dialami oleh pemazmur ini. Mengalami jiwa yang tertekan oleh karena masalah, persoalan yang dihadapi. Di ayat 5 dia berkata bahwa jiwanya gundah karena situasi itu. Dia berkata, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Karena jiwa yang ditekan oleh masalah dan persoalan, jiwanya menjadi gundah, jiwanya menjadi tertekan oleh karena situasi yang ada. Hidup sepertinya begitu sulit, hidup sepertinya begitu berat. Dan kemudian saudara, sekian waktu lamanya tidak ada pertolongan, sekian waktu lamanya tidak ada perubahan yang terjadi, sehingga saudara, orang-orang mulai mengejek, orang-orang mulai merendahkan. Sehingga di ayat 4 pemazmur ini berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang-orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Orang-orang mulai mempertanyakan, di mana Allahmu? Dalam ketertekanan jiwa yang sedang dia alami oleh karena masalah persoalan yang sedang menindih, dan tidak ada perubahan yang terjadi, tidak ada pertolongan yang terjadi. Semuanya malah semakin buruk dan semakin buruk, sampai-sampai dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bayangkan betapa sulit keadaan itu saudara, sampai-sampai air mata berderai siang dan malam. Jiwa yang tertekan, jiwa yang gundah. Dan dalam situasi demikian tidak ada pertolongan, sehingga orang-orang yang dengan nada mengejek berkata, di mana Allahmu? Dan bukan hanya sekali saudara, di ayat 11 juga dia berkata, seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ini semakin jelas saudara, pemazmur mengungkapkan bahwa pertanyaan di mana Allahmu itu merupakan pertanyaan ejekan, itu merupakan pertanyaan mencela. Dan pemazmur merasakan itu seperti tikaman maut bagi dia. Itu pertanyaan yang begitu menyakitkan, itu ejekan yang begitu menyakitkan. Karena di satu sisi hidupnya begitu tertekan, jiwanya begitu tertekan, dan dia nantikan pertolongan Tuhan, tetapi di sisi lain belum juga datang ke pertolongan Tuhan. Lalu kemudian musuh-musuhnya mulai mengejek, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Saudara, hari ini dalam kehidupan nyata kita, dalam masalah persoalan beban yang sedang menindih kehidupan saudara, dan persoalan itu hari demi hari sepertinya makin sulit, makin rumit dan makin berat. Saudara mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba, pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Dan kemudian orang-orang baik berbicara maupun tidak berbicara, sepertinya mereka mengejek dengan berkata, di mana Allah itu? Katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan maha pengasih, katanya Tuhan pasti menolong. Di mana Tuhannya yang katanya ajaib, yang baik, yang pasti menolong itu? Kenapa masalahnya tidak diselesaikan oleh Tuhan? Mungkin itu yang saat ini saudara sedang alami. Masalah saudara berlarut-larut, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, dan sepertinya Tuhan tidak mengulurkan tangan untuk menolong saudara. Sampai-sampai orang berkata, di mana Allahnya? Dalam situasi yang demikian saudara, satu hal yang saya dan saudara harus pahami, harus imani saudara, harus pegang, yaitu bahwa Allah adalah penolong bagi kita. Di ayat 6 pemazmur ini menegaskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Sekalipun dalam jiwa yang tertekan, pemazmur ini sadar bahwa hanya Tuhanlah yang akan mampu menolong dia. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhanlah penolongku dan Allahku. Kemudian di ayat 12 dia juga kembali mengulang, saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, apapun kondisi yang sedang saudara hadapi saat ini, saudara, satu hal yang harus saudara pegang, satu hal yang harus saudara imani dan yakini bahwa Tuhan adalah penolong dan Allah, saudara. Sekalipun sepertinya mustahil saudara mengalami pertolongan Tuhan, tetapi ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Sama seperti pemazmur ini, di tengah jiwa yang gundah gulana, di tengah jiwa yang tertekan, di tengah orang-orang mengejek di mana Allahmu karena pertolongan Allah belum kunjung tiba. Tetapi dalam situasi yang demikian dia tetap percaya bahwa Tuhanlah pertolongannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Saudara, saat ini tetap percaya apapun situasinya, apapun kondisi yang saudara alami dalam kehidupan saudara, tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kehidupan saudara. Dia pasti akan menolong kehidupan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Tidak untuk selamanya dia biarkan kita, saudara. Dia peduli akan kita. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan daripada Tuhan? Apa yang menjadi alasan sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan? Selama ini orang mengejek di mana Allahmu, di mana Allahmu, di mana Allahmu. Tapi pada akhirnya dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya yang saya rindu kita renungkan bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita adalah, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya? Kita akan lihat beberapa hal, saudara. Yang pertama di ayat 2 dan sampai ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, di tengah-tengah jiwa yang gundah gulana, di tengah-tengah orang mempertanyakan di mana Allahmu, pemazmur ini membuktikan bahwa dia tetap mencari Tuhan, dia tetap merindukan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saudara, dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di dalam konteks Timur Tengah sana, saudara, kalau dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, itu artinya pada masa itu ada masa kering, ada masa musim kemarau, di mana sungai-sungai pun menjadi kering. Di sanalah rusa-rusa begitu merindukan sungai yang berair. Sekian lama tidak merasakan air, sekian lama tidak mengkonsumsi air karena tidak ada air. Sungai-sungai menjadi kering. Bayangkan, saudara, di padang gurun yang panas terik, di padang gurun yang kering, lalu kemudian tidak ada air. Bagaimana rusa itu merindukan air itu, betapa rindunya dia supaya ada sungai yang mengalirkan air.
Dan pemazmur ini menggambarkannya demikian, untuk mengungkapkan dan menggambarkan bahwa betapa rindunya dia akan Tuhan. Sama seperti rusa merindukan air, merindukan sungai yang berair, sungai yang kering. Saudara, itu yang dilakukan oleh pemazmur ini dalam situasi yang gundah gulana. Air mata menjadi makanan siang dan malam, menangis karena situasi yang ada. Tetapi namun demikian, tangisan itu adalah tangisan kerinduan akan Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan perkara yang besar. Jadi saat hatinya gundah gulana, saat jiwanya tertekan, pemazmur bukannya putus asa, saudara. Yang banyak kali terjadi adalah ketika situasi begitu berat, banyak orang akhirnya putus asa dan menyerah. Tetapi pemazmur, ya masalahnya memang berat, jiwanya memang tertekan. Lalu kemudian orang-orang mengejek dia, membuat situasi makin sulit. Ya memang sepanjang hari, siang dan malam ada air mata yang berderai oleh karena situasi yang ada. Tetapi namun demikian dia tidak putus asa. Namun demikian dia malah merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Kerinduannya begitu dalam. Air mata yang mengalir itu adalah air mata kerinduan kepada Tuhan. Jiwa yang gundah gulana itu tetap merindukan Tuhan. Jiwa yang tertekan itu tetap merindukan Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara, saat saudara mengalami jiwa yang gundah, jiwa saudara tertekan, masalah saudara berat, situasi hidup saudara berat, jangan pernah putus asa, saudara. Dalam situasi yang demikian tetap rindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap cari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap haus akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Saya sudah begitu banyak melihat anak-anak Tuhan yang tidak menyerah dalam situasi sulit. Anak-anak Tuhan yang terus berjuang dalam situasi yang berat. Mereka tetap rindu Tuhan. Ibadahnya tidak berkurang, malah bertambah saat situasinya semakin sulit. Ibadahnya makin sungguh di hadapan Tuhan. Kehausannya akan Tuhan makin nyata saat-saat sulit yang dia alami. Dan pada akhirnya benar, pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Saudara, saat ini rindukanlah Tuhan. Apapun yang menjadi situasi hidup saudara, rindukan Tuhan dalam hidup saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, kita lihat di ayat yang kelima, di mana dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah pemazmur ini menjadi yang terdepan dalam beribadah. Karena dia berkata, dalam perjalanan menuju rumah Allah, dalam kepadatan manusia menuju rumah Allah, aku berjuang menjadi yang terdepan. Bagaimana dalam kepadatan manusia itu dia melangkah mendahului mereka datang ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai. Artinya apa, saudara? Dalam situasi yang tertekan, jiwa yang gundah gulana, untuk datang beribadah dia tetap menjadi yang terdepan. Untuk datang beribadah tetap menjadi sukacitanya, karena dia berkata dengan sorak-sorai dia datang ke rumah Allah. Menjadi yang terdepan dia datang ke rumah Allah. Saudara, kalau jiwamu tertekan karena masalah persoalan hidupmu berat,
Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi yang terdepan dalam beribadah. Jadilah yang terdepan. Sebagai bukti kerinduannya kepada Tuhan, dia menjadi yang terdepan dalam beribadah. Dia dahului orang lain untuk beribadah. Ibadahnya itu lebih daripada orang lain. Nah saudara, hari ini bagaimana dengan ibadah saudara? Kalau saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka jadilah yang terdepan dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah saudara melebihi dari ibadah orang lain. Doa saudara melebihi dari doa orang lain. Persekutuan saudara dengan Tuhan melebihi dari orang lain. Kehausan saudara untuk firman Tuhan melebihi dari orang lain. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan hari-hari saudara. Tujuan dari pembuatan channel ini saudara adalah supaya setiap saudara bisa beribadah kepada Tuhan setiap hari melalui channel renungan ini. Baik pagi, baik malam. Kalau renungan malam ada di channel ini saudara, channel audio Alkitab. Sedangkan untuk renungan pagi ada di channel Renungan Penyejuk Jiwa. Saya rindu setiap hari melalui channel renungan ini saudara dipandu untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Di dalam channel ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita juga berdoa bersama, mendoakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Konsisten dalam beribadah kepada Tuhan saudara. Kalau orang lain mungkin beribadah hari Minggu, setelah itu sudah dia lupakan masalah ibadah, dia lupakan tentang firman, dia lupakan untuk berdoa. Baru kemudian minggu depan lagi dia datang lagi ke gereja, berdoa, mendengar firman. Lalu setelah itu kemudian dia lupakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Tetapi bagi saya dan bagi saudara, biarlah kita berbeda. Biarlah ibadah kita itu lebih daripada semua orang lain. Biarlah ibadah kita itu konsisten setiap hari saudara, baik pagi, malam, pagi, malam. Saudara harus terus beribadah kepada Tuhan. Dan channel ini dan channel renungan pagi juga merupakan channel yang akan menolong saudara untuk terus beribadah kepada Tuhan. Jadilah yang terdepan dalam ibadah saudara. Jadilah yang terdepan dalam doa saudara. Konsistenlah dalam beribadah kepada Tuhan. Sediakan waktu saudara setiap pagi, setiap malam untuk merenungkan firman Tuhan melalui channel ini, untuk berdoa bersama melalui channel ini. Ajak keluarga saudara, supaya keluarga-keluarga saudara juga menjadi keluarga yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena suami, istri, dan anak-anak bersama-sama, bergandengan tangan, menjadi yang terdahulu dalam beribadah. Kuat dalam ibadah, kuat dalam persekutuan dengan Tuhan, kuat dalam perenungan firman Tuhan, kuat dalam doa bersama. Dan silahkan di-share atau bagikan renungan ini kepada keluarga saudara, kepada orang-orang yang saudara cintai, supaya mereka juga punya media untuk setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini saudara, jiwa-jiwa akan diberkati karena firman Tuhan ini digali secara objektif dan sistematis dan gampang untuk dipahami. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi yang terdepan dalam ibadah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan saudara? Di ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudara, pemazmur ini sujud di kaki Tuhan dan berderai air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia menjadi yang terdepan dalam beribadah. Dia menjadi yang terdepan dalam sujud di kaki Tuhan. Dan siang malam air mata berderai di kaki Tuhan. Menangis berdoa di kaki Tuhan. Di dalam channel ini saudara juga terus ditopang untuk menangis berdoa bersama di hadapan Tuhan. Menangis dan berdoa bersama di kaki Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah air mata saudara menetes di kaki Tuhan, bukan di tempat yang lain. Karena
Hanya Tuhan yang tahu bahasa tetesan air mata. Itu sebabnya air mata itu akan berguna jika itu menetes di kaki Tuhan. Biarlah setiap hari, saudara, air mata ini mengalir di kaki Tuhan. Dalam situasi apapun, situasi yang berat yang membuat air mata mengalir, itu tidak akan mengalir sia-sia, tetapi air mata itu mengalir di kaki Tuhan. Lalu selanjutnya, saudara, di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yang berikutnya yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa dia mengarahkan jiwanya yang sedang tertekan untuk berharap kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting, saudara. Banyak orang saat masalahnya berat, saat bebannya berat, dia malah membuat jiwanya semakin tertekan. Saat masalahnya berat, dia mencari solusi yang membuat jiwanya semakin tertekan, jiwanya semakin gundah. Tetapi pemazmur ini berbeda, saudara. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saat jiwanya tertekan, dia arahkan jiwanya itu untuk berharap kepada Tuhan. Dia arahkan jiwanya untuk menantikan pertolongan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Kalau hari ini jiwa saudara sedang gundah oleh karena masalah, oleh karena persoalan, jangan tambah kegundahan jiwa saudara dengan tindakan-tindakan yang tidak benar, dengan sikap yang tidak benar. Ada orang yang saat dia mengalami situasi yang sulit, dia begitu tertekan dan dia sepertinya memupuk ketertekanan itu dengan hidup menyendiri. Dia memupuk ketertekanan itu dengan menyiksa diri, sehingga hidupnya, hatinya, jiwanya semakin tertekan dan semakin tertekan. Kalau hari ini jiwamu tertekan oleh karena masalah dan persoalan, jangan tambah ketertekanan jiwamu dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi dalam ketertekanan itu, berbicara dan arahkanlah jiwamu untuk berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, saudara, pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap ada harapan. Saya mengalami, saudara, dalam perjalanan kehidupan saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Satu kali ketika istri saya mengalami sakit parah. Pada saat itu, saudara, ada masa-masa dia mengalami ketertekanan yang sangat dalam. Dia mengalami keputusasaan yang sangat dalam oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Dia sakit parah. Ketika dia lihat anaknya masih kecil, dia menjadi sangat tertekan. Dia melihat anak-anak itu dan begitu mengasihi anak itu dan menangis ketika melihat anak itu, ketika dia lihat penyakitnya semakin parah. Dalam ketertekanan itu, saudara, saya memotivasi dia. Saya melakukan hal-hal yang bisa memotivasi dia. Selalu berdoa, saudara, ketika dia menangis. Saya memegang tangannya, saya memeluk dia, kami berdoa bersama, kami menangis bersama. Setiap kali dia merasa tertekan, saya ambil, pada waktu itu belum ada media sosial seperti sekarang, saudara. Sehingga pada waktu itu saya ambil CD, di mana CD itu adalah CD-CD KKR yang merupakan rekaman KKR. Benny Hinn merupakan rekaman KKR hamba-hamba Tuhan yang lain, dan saya putar itu. Di sana ada terjadi kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Saya suruh dia melihat itu supaya muncul pengharapan di dalam jiwanya, supaya muncul pengharapan di dalam hatinya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, hari demi hari, sekalipun situasinya buruk, sekalipun situasinya sulit, dia semakin dikuatkan, dia semakin dikuatkan dan semakin dikuatkan. Sekalipun dia merasakan penyakitnya parah, tetapi dia semakin dikuatkan oleh karena motivasi, oleh karena dia melihat hal-hal yang membangkitkan jiwanya. Tetapi seandainya ketika dalam situasi seperti itu, saya melakukan hal-hal yang membuat dia semakin drop, saya malah suami
menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, saya menjadi suami yang menyalahkan keadaan, saya menjadi suami yang menambah keputusasaan dan sebagainya, maka dia akan semakin putus asa. Tetapi ketika saya berperan sebagai suami yang memberi dia motivasi, yang mengarahkan dia untuk berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah dia semakin kuat dan pada akhirnya dia disembuhkan. Hari ini apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Tuhan. Lakukan hal-hal yang membangkitkan pengharapan dalam hati saudara. Maka dengan demikian pada akhirnya saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 9 ini juga dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh pemazmur ini, ketika jiwanya gundah gulana, ketika jiwanya tertekan, yang dia lakukan adalah dia berharap kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, di mana dia berkata bahwa dia menaikkan doa-doa di malam hari. Ketika di siang hari dia merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan, pada malam hari dia naikkan doa, dia naikkan doa lagi kepada Tuhan. Artinya tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Naikkan doa-doa permohonan kepada Tuhan sementara jiwa gundah gulana. Itu yang dilakukan oleh pemazmur ini saudara, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Adakah saudara mengalami ketertekanan dalam jiwa saudara? Adakah saudara mengalami saat ini jiwamu gundah oleh karena masalah, persoalan, beban yang saudara alami di dalam kehidupan saudara? Sehari ini saudara, dengar, ada Tuhan yang akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Dalam situasi gundah yang dialami oleh pemazmur ini, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan yang sama yang menolong pemazmur ini juga akan menolong kehidupan saudara. Yang harus saya dan saudara lakukan dalam situasi yang sulit, sementara jiwa gundah gulana oleh karena masalah dan persoalan hidup. Yang pertama, tetap rindu dan haus akan Tuhan apapun yang terjadi. Tetap rindu dan haus akan Tuhan. Yang kedua, jadilah anak Tuhan yang terdepan dalam ibadah saudara, dalam mencari Tuhan. Jadilah yang terdepan. Yang ketiga, menangislah di kaki Tuhan. Ketika engkau merasa begitu tertekan, menangislah di kaki Tuhan. Biarlah tetesan-tetesan air matamu itu menetes di kaki Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu bahasa tetesan air mata. Kemudian berikutnya, fokuskan diri untuk berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, tapi arahkan diri saudara untuk berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kemudian yang terakhir, tetap berdoa saudara, tetap berdoa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah saudara mengalami Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara saat jiwa saudara gundah dan tertekan oleh karena masalah persoalan hidup saudara. Dan itu akan terjadi ketika saudara mengambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah pesan-pesan firman Tuhan hari ini, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan hari ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami telah merenungkan firman-Mu dan kami telah belajar bahwa Engkaulah Tuhan pertolongan. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang pasti menolong umat-umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan,
dalam situasi gundah yang kami alami, dalam hati kami bingung, dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kami mau melakukan firman-Mu. Ajar anak-anak-Mu ini menjadi pelaku firman-Mu dengan tetap rindu dan haus akan Engkau. Biarlah apapun yang terjadi, hati kami tetap rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Buat semua, jamah semua anak-anak-Mu, tuntun semua anak-anak-Mu untuk mereka menjadi yang terdepan dalam ibadah mereka, persekutuan mereka kepadamu dalam mencari Engkau. Biarlah anak-anak-Mu menjadi yang terdepan. Biarlah saat kami tidak bisa menahan air mata kami mengalir di kaki Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Dan kami akan arahkan jiwa kami. Kami tidak akan biarkan jiwa kami tertekan, terus tertekan, tetapi kami akan arahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami akan terus berdoa dan terus berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan nyatakan janji firman-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa bersama sebelum kami beristirahat. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Engkau terus hadir bersama kami, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah kami. Kami akan berdoa bersama, hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau,
Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan. Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter.
Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis
yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami,
pemerintahan kami. Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara. Sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.